Misalnya mau membahas sejarahnya terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Maka kita bisa datang ke DPR, kita lihat, kita minta arsipnya terkait dengan risalah pembahasan terbentuknya undang-undang tersebut. Dari kita membaca risalah persidangan DPR tersebut, kita bisa melihat apa sih yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Gitu. Kalaupun dengan penafsiran secara historis, secara undang-undang saja tidak cukup, maka bisa dilihat yang lebih luas lagi. Nah, ini sudah mencakup penafsiran sejarah hukum. Sejarah hukum artinya tidak hanya melihat undang-undang saja, tapi melihat segala yang terkait dengan ketentuan tersebut. Bisa juga latar belakang sosial politik ekonominya. Jadi melihat perkembangan seluruh lembaga institusi hukum yang diatur di dalam suatu undang-undang. Contohnya misalnya jika ingin mencari penjelasan KUH Perdata, kita bisa, KUH Perdata itu kan yang ada di Indonesia ini sebenarnya KUH Perdata yang mencontek KUH Perdata Prancis. Ketika Prancis diatur oleh bukan kaisar ya, pemimpin yang namanya Napoleon Bonaparte. Ketika Napoleon Bonaparte memimpin, dia memerintahkan untuk dilakukannya kodifikasi hukum perdata. Maka ada KUH Perdata Perancis itu. Kemudian karena Perancis sempat menjajah, sempat menguasai, menduduki Belanda di abad 19 itu, maka sedikit banyak KUH Perdata itu sangat terpengaruh oleh KUH Perdata Perancis. Maka kalau kita mau mencari penafsiran dari segi sejarah hukumnya tentang KUH Perdata yang ada di kita sekarang ini, maka kita bisa menelusurinya KUH Perdata Napoleon dari tahun 1809. Nah, kemudian ada penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis ini masih juga terkait dengan penafsiran historis. Kalau kita sudah tahu apa yang dimaui maksud tujuan pembuatan undang-undangnya, maka kalau kita ingin mengetahui maksud pembuatannya, tujuannya dibuat pasal tersebut atau dibuatnya undang-undang tersebut, maka salah satu caranya yaitu dengan menelusuri secara historis. Maka masih ada kaitannya teleologis ini dengan historis. Ataupun ketika suatu ketentuan itu disesuaikan dengan perkembangan sosial yang ada. Ya. Misalnya di pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dulu ada kata barang di situ ya. Jadi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian bla 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 dengan penjara paling banyak dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, barang di sini dulu diartikannya hanya barang yang berwujud. Kemudian di tahun 1921 listrik itu kan sudah ditemukan. Terjadilah ada pengambilan listrik. Hakim terus kemudian mengikuti bahwa listrik ini kan juga barang yang memiliki kegunaan. Maka dengan melihat tujuan teleologisnya ini, maka barang itu juga diperluas, mencakup barang yang tidak berwujud, seperti listrik. Maka seseorang tersebut kena pasal 362 yang mencuri listrik itu. Nah, kemudian ada penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan melakukan perbandingan atas undang-undang yang satu dengan undang-undang lain, atau undang-undang yang ada di negara ini dengan undang-undang yang ada di negara lain. Nah, ini penafsiran komparatif ini biasanya
digunakan di dalam suatu kasus hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional itu hukum perdata ketika misalnya seseorang yang melakukan aktivitas perilaku hukum di bidang hukum perdata, misalnya mengadakan perjanjian kontrak dengan warga negara asing, ataupun melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Kemudian terjadi suatu kasus, isu yang muncul adalah hukum apa yang berlaku, hukum apa yang akan diberlakukan, apakah hukum dari negara asing atau hukum nasional. Nah, jadi hukum perdata internasional itu terkait dengan hukum apa yang akan diberlakukan. Nah, ketika hakim sampai pada kesimpulan hukum asing yang akan diberlakukan, maka mau nggak mau harus dilakukan yang namanya penafsiran komparatif. Membandingkan antara hukumnya si hakim dengan hukum yang ada di WNA tersebut gitu. Kemudian ada penafsiran futuristik. Penafsiran terhadap suatu permasalahan yang muncul dengan menggunakan aturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku ya. Jadi ada rancangan undang-undang itu kan belum disahkan, belum disetujui oleh DPR dan Presiden. Tapi kasusnya udah ada ini. Nah, hakim bisa melihat pada penafsiran yang sifatnya futuristik tersebut. Misalnya rancangan undang-undang desain industri. Di undang-undangnya sekarang, desain industri itu masih bisa dilindungi kalau dia punya namanya aspek fungsionalitas. Jadi kalau ada suatu desain, kemudian desain itu punya fungsi yang menyelesaikan suatu masalah, misalnya desain bentuk laptop. Nah, bentuk laptop ini, desainnya ini kemudian bisa punya fungsi tambahan, misalnya dari laptopnya keluarlah kipas angin misalnya saja gitu, yang dapat mendinginkan. Nah, itu kan ada fungsinya. Itu sebenarnya dilindungi oleh paten. Nah, undang-undang yang desain industri sekarang itu memungkinkan hal tersebut. Maka itu sebenarnya nggak baik. Nah, di rancangan undang-undang desain industri, itu ada ketentuan yang melarang suatu desain industri itu mempunyai fungsi teknis. Maka hakim yang memutus dalam sengketa desain industri itu bisa menggunakan penafsiran secara futuristik, penafsiran terhadap ketentuan yang ada di dalam ius constituendum tersebut. Nah, penafsiran hukum itu dilakukan ketika peraturan itu sudah ada. Tapi dalam hal peraturannya tidak ada, tidak ada sama sekali, hakim itu dapat melakukan namanya metode penalaran hukum. Nah, itu ada 3 biasanya, ada metode analogi, kemudian metode penghalusan hukum atau penyempitan hukum, dan metode argumentum a contrario. Nah, ini makanya yang dikatakan seninya itu ya seperti ini ya. Hakim itu tidak hanya menerapkan hal yang logis, tapi juga selain menggunakan logika, dia harus melakukan pilihan terhadap mana yang terbaik dari berbagai penafsiran itu, gitu ya. Kemudian juga melakukan penalaran. Analogi, ya, hakim itu menerapkan aturan hukum yang sama terhadap sebuah peristiwa hukum yang berbeda, tapi peristiwa itu punya kesamaan, gitu. Contohnya di pasal 1756 BW, ya, mengatur tentang mata uang logam.
Terus pertanyaannya bagaimana dengan uang kertas? Nah, hakim menggunakan analogi uang kertas itu termasuk juga kategori mata uang yang dimaksud oleh pasal tersebut. Nah, ada di dalam ketentuan hukum pidana bahwa analogi itu nggak boleh digunakan di dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas itu. Ya. Karena asas legalitas kan menghendaki tiada suatu pidana tanpa ada hukumnya terlebih dahulu. Nah, analogi nggak boleh digunakan di dalam hukum pidana. Pernah ada suatu kasus, ya, kasus pidana, hakim menggunakan analogi. Karena kasusnya itu kalau nggak salah tentang, jadi ada seorang wanita dijanjikan dinikahi oleh laki-laki ini. Jadi laki-laki ini janji pada wanita tersebut untuk menikahi wanita tersebut. Dalam prosesnya itu ternyata laki-laki itu nggak kunjung menikahkan perempuan tersebut gitu ya. Dan dalam proses itu terjadi hubungan luar nikah. Nah, kemudian perempuan itu menuntut secara pidana. Ya, hakim itu menggunakan analogi dia bahwa analoginya agak berani juga ya karena hakim itu mengibaratkan alat kelamin perempuan tersebut seperti barang yang dicuri. Jadi hakim menggunakan pasal pencurian. Nah, itu kan kontroversi itu ya. Nggak sama dong, itu kan analoginya berani banget gitu ya. Menganalogikan antara alat kelamin perempuan dengan barang yang, dan laki-laki itu dituduh melakukan pencurian barang tersebut gitu. Nah, itu kontroversi itu. Makanya dalam hukum pidana nggak boleh digunakan analogi. Salah satu contohnya saja. Kemudian ada yang namanya penghalusan hukum. Nah, penghalusan itu apabila penerapan hukum tertulis kalau diterapkan akan mengakibatkan ketidakadilan. Sehingga diserahkanlah pada hakim ketentuan hukum itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak tujuan yang dicapai duluan adalah keadilan. Contohnya saya ambil dari bukunya Mokhtar Kusumaatmadja ya. Misalnya terdapat pajak bumi dan bangunan. Si pemilik ini tidak punya penghasilan lain selain tanah dan dari bangunan tersebut, maka tanah itu nggak bisa ia garap ya karena sudah tua. Maka hakim bisa tidak menerapkan undang-undang tersebut. Gitu ya. Kemudian ada metode argumentum a contrario. Metode ini dilakukan dengan cara memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal, tapi secara kontra, secara kebalikan. Contohnya ya, ada larangan bagi seorang wanita yang telah melakukan proses perceraian, itu dia boleh melakukan pernikahan setelah lewatnya masa iddah. Masa iddah itu kalau nggak salah berapa hari ya? 3 bulan apa 9 bulan kalau nggak salah ya masa iddah itu. Nah, itu ada larangan. Jadi setelah perceraian itu nggak boleh langsung nikah. Harus menjalani masa iddah dulu. Itu bagi seorang wanita. Kalau dengan melakukan penafsiran teleologisnya, maksud dari tujuan pembuatan undang-undang itu apa sih sebenarnya? Yaitu kalau dalam masa iddah itu dia melakukan
pernikahan lagi dan lahirlah seorang anak, maka ditentukan itu anak dari suami yang dahulu atau dari suaminya yang baru gitu. Maka hukum demi menjaga ketertiban dibuatlah suatu norma bahwa seorang wanita yang setelah menjalani pernikahan harus melakukan perceraian harus menjalani masa iddah. Nah, pasal itu kalau diterapkan dengan penalaran argumentum a contrario, ada duda hendak menikah lagi, gitu ya. Apakah duda itu juga harus menjalani masa iddah? Tidak ada pasal yang menyebutkan demikian. Maka secara a contrario, duda itu tidak perlu menjalani masa iddah karena itu hanya berlaku oleh wanita. Jangan dibuka ya. Nanti ganggu orang masak. Oke, lanjut. Ada yang namanya sesat pikir di dalam melakukan penalaran. Ini dalam literatur logika disebutnya sesat pikir atau logical fallacy. Kadang-kadang ini digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di dalam pengadilan. Ada argumentasi, misalnya argumentum ad hominem, ya, menyerang pribadi dan reputasi seorang yang tidak ada hubungannya dengan pokok masalah. Lagi bahasanya apa, tapi dia menyerang pribadinya. Misalnya Anda ini tidak menyerang secara fisiknya, Anda ini sudah jelek, pendek gitu misalnya. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan apa yang dimasalahkan. Nah, itu ad hominem. Atau seringkali di peradilan itu ada argumentasi untuk menimbulkan rasa belas kasihan, ya. Argumentum ad misericordiam. Biasanya terjadi di hukum pidana, ya, ketika terdakwa itu sudah terbukti semuanya perbuatannya, kemudian dia mengajukan pledoi. Dalam pledoinya isinya minta keringanan karena terdakwa telah kooperatif, kemudian terdakwa masih punya tanggungan hidup, terdakwa adalah pencari nafkah, terdakwa adalah macam-macam, dan kalau perlu dia nangis di pengadilan. Dan kadang kalau perlu pakaiannya untuk menunjukkan bahwa dia itu menyesal, dia biasanya menggunakan atribut pakaian keagamaan, ya, pakai peci lah misalnya gitu, ataupun berdoa terus. Kalau benar sungguh-sungguh mungkin bisa jadi bagus, tapi kalau tujuannya untuk menimbulkan rasa belas kasihan, maka itu terjadi sesat pikir. Gitu. Kemudian masih banyak sesat pikir yang lain, ya. Misalnya ada argumentum ex silentio, yaitu argumentasi berdasarkan ketiadaan bukti yang disampaikan untuk dipertentangkan. Ini misalnya di dalam pengajuan saksi yang sifatnya saksi testimonium de auditu, yaitu saksi yang sifatnya hanya mendengar saja, dia tidak menyaksikan secara langsung. Biasanya hakim akan menolak saksi yang sifatnya testimonium de auditu itu. Jadi misalnya saksi itu mengatakan, dihadirkan oleh jaksa ataupun terdakwa, saya itu dengar dari seseorang lagi, jadi saksi yang hanya dengar dari keterangan orang lain lagi gitu. Nah, itu nggak kuat.
Nah, itu salah satu dari sesat pikir juga. Oke, nah ya lanjut. Tentang tugas hakim, itu ada beberapa aliran. Di bukunya Profesor Sasongko itu ada 3 aliran. Pertama ada aliran legisme yang mengatakan bahwa hakim itu tidak boleh melakukan penafsiran undang-undang. Hakim itu hanya sebagai corong undang-undang. Ini ajaran yang timbul biasanya di tradisi hukum civil law, di sistem hukum civil law. Hakim itu nggak boleh dia penafsiran hukum, dia harus sesuai mengadili berdasarkan apa yang disebutkan oleh undang-undang, apa yang diatur oleh undang-undang, gitu. Kemudian di ekstrim yang satunya ada aliran hukum bebas. Di sini hakim tidak terikat pada undang-undang. Ya, bahkan hakim itu menciptakan, bahkan juga dia menambah unsur-unsur baru ya, untuk mengadakan koreksi terhadap undang-undang tersebut. Masing-masing ini ada positif dan negatifnya. Ya. Satu sisi aliran legisme menghendaki adanya suatu kepastian hukum. Dengan adanya hukum yang pasti, maka tidak dibuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Disitulah terciptanya ketertiban, karena ada ukuran yang pasti, ukuran yang tertentu yang dapat ditampilkan. Sedangkan dampak negatifnya dari legisme itu mandek dia, tidak kreatif, bahkan cenderung menimbulkan ketidakadilan ketika hukum itu diberlakukan tanpa melihat aspek keadilannya gitu. Beda dengan hukum bebas, ini justru mengutamakan keadilan di atas kepastian. Maka hakim itu harus bebas. Tapi bisa juga negatifnya berpotensi hakim itu sewenang-wenang. Apa yang sudah ditentukan undang-undang kok hakim memutusnya beda gitu. Padahal kan undang-undang itu produk kesepakatan juga dari wakil rakyat. Rakyat yang diwakilkan oleh wakil rakyatnya membuat undang-undang, kemudian disetujui oleh eksekutif. Masing-masing ada positif dan negatifnya. Maka ada aliran yang tengah-tengah, aliran penemuan hukum, aliran refinding. Ini yang dominan dianut oleh semangat zaman masa kini, hukum masa kini. Hakim itu terikat oleh undang-undang, tapi nggak sekaku di aliran legisme. Hakim itu tetap punya wewenang untuk melakukan metode interpretasi. Nah, ada yang namanya nilai dasar hukum atau Idee des Rechts. Itu dikemukakan oleh Gustav Radbruch, ahli hukum Jerman. Hukum itu punya nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tapi di antara 3 nilai ini, ya, keadilan dan kepastian itu selalu bertikai. Ya. Dalam taraf tertentu nggak bisa dipertemukan. Maka putusan hakim yang ideal itu apabila mengakomodasi, mengandung 3 nilai dasar hukum ini, ya,
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang secara seimbang, secara proporsional. Di situlah letak seninya. Hakim harus meletakkan 3 nilai dasar itu di dalam suatu putusannya. Tidak hanya dalam peradilan, tapi dalam pembentukan undang-undang, nilai dasar ini juga harus diperhatikan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, ada dua sistem, dua orientasi. Sistem oriented, maka hakim itu tidak boleh melanggar sistem atau undang-undang. Hakim itu merupakan corong undang-undang. Jadi hanya melanjutkan saja apa yang diatur oleh undang-undang. Kemudian ada orientasi yang merujuk pada masalah, problem oriented thinking. Jika terjadi konflik antara keadilan dan kepastian ataupun kemanfaatan, maka hakim berdasarkan kebebasannya atau asas Fries Emerson dapat memilih keadilan sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum, atau negara. Ini bukan menurut saya, ini menurut Sudikno Mertokusumo. Ya. Di Indonesia, ya, bukti bahwa keadilan itu bisa diutamakan itu terletak pada bunyi irah-irah atau titel eksekutorial dari putusan pengadilan. Itu kalau baca putusan hakim, di awal kata yang paling atasnya adalah ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekalipun peradilan itu merupakan seni, tapi seni itu seperti yang saya jelaskan bahwa seni itu harus didasarkan pada suatu ilmu. Dalam seni hukum ya itu ilmunya ilmu hukum. Nah, ilmu hukum yang kita pelajari itu sebenarnya ilmu hukum peradilan. Maksudnya apa? Kita itu mempelajari hukum dengan sudut pandang seorang hakim. Dengan sudut pandang ketika seseorang hakim itu memeriksa perkara dan menentukan apa hukumnya. Jadi setiap pengkaji hukum itu belajar hukum itu seperti bagaimana hakim menentukan hukumnya. Tapi nggak mesti seorang sarjana hukum itu menjadi hakim. Misalnya profesi hukum yang lain, polisi ataupun jaksa gitu ya, ketika dia mendapatkan pelimpahan perkara, selesainya proses penyidikan, kemudian jaksa akan melakukan penuntutan, jaksa akan menentukan hukum apa yang akan diberlakukan terhadap tindak pidana tersebut, maka tidak lain hakim itu juga seperti, jaksa itu seperti seorang hakim. Dia menentukan apa peristiwanya, kemudian masalah hukumnya apa, kemudian dia mengambil keputusan pasal inilah yang diterapkan. Misalnya dalam hal kasus ada menentukan apakah ini pencurian ataupun penggelapan, nah itu kan jaksa bisa memilih. Ataupun kadang menerapkan keduanya. Didakwa dengan pasal 362 tentang pencurian, subsidiar pasal 372 tentang penggelapan. Nah, skill yang harus dikuasai oleh sarjana hukum itu harus mempunyai skill the power of solving legal problems. Skill tentang bagaimana menyelesaikan masalah hukum. Ya seperti hakim ketika dalam masyarakat primitif pun juga ada skill tersebut gitu ya. Ada konflik, kemudian ada seorang yang dianggap berwibawa oleh masyarakat tersebut. Kemudian dia dimintakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dia secara tidak langsung menerapkan hukum juga, menerapkan suatu olah seni hukum. Biasanya seorang sarjana hukum itu harus punya skill dari peristiwa biasa itu dikonstantir, dielaborasikan menjadi suatu peristiwa hukum. Begitu. Kemudian dari
sudah ditentukan peristiwa hukumnya, kemudian ditentukan masalah hukumnya untuk diambil keputusannya. Oke, mungkin sudah sejam ya saya memberikan kuliah, itu tentang seni hukum di bidang peradilan. Minggu depan seni hukum di bidang undang-undang ya. Berhubung telah selesainya kuliah ini, ya, apakah ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi? Pak, maaf Pak, saya mau nanya. Ya, dari Iqbal Pak. ya Iqbal. Tunggu Kan volumenya dari- saya gedein dulu. Pak, kan dari kesenian hukum ini saya narik kesimpulan kalau ahli hukum atau hakim itu nggak menjadikan logika sebagai itunya Pak, sebagai hal porosnya, tapi dia juga menggunakan perspektif dan interpretasi dari sesuai dengan pendapatnya yang tetapi tetap memegang asas yang baik dan adil. Nah, ketika suatu hakim atau ahli hukum itu membuat suatu ketentuan perkara tetapi dia salah gitu Pak, ketika lakukan checks and balance sama ahli hukum atau hakim lainnya, itu dia ada hak imunitasnya nggak Pak? Hak bebas dari kesalahannya. Oke, Ya, terima kasih Pak. iya. Langsung saya jawab aja ya. Hakim punya hak imunitas. Ya, ada asas namanya res judicata. Nah, jadi putusan hakim itu harus dihormati. Terlepas dari itu mengandung kesalahan, tapi karena itu adalah putusan hakim, maka dan harus dianggap berwibawa ya. Nah, disinilah hukum itu juga kadang mengandung suatu fiksi. Jadi itu nggak bisa dinilai oleh orang yang di luar peradilan, kecuali oleh koleganya sendiri, oleh hakimnya sendiri. Itu pun dengan proses upaya hukum. Ya. Putusan hakim itu hanya boleh dinilai terhadap dari putusan yang di atasnya, dari lembaga yang di atasnya. Kalau putusan pengadilan negeri, maka yang berhak menilai itu hakim pengadilan tinggi ketika diajukan upaya banding. Kemudian kalau masih juga belum puas, dilakukan upaya kasasi. Masih belum puas juga, maka ada yang namanya upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Gunanya untuk berjenjang seperti itu, ya gunanya untuk memastikan bahwa keadilan itu tidak dikesampingkan. Seperti itulah filosofinya. Ya. Nah, pengadilan negeri, jadi putusan hakim itu harus dihormati ya. Kalau nggak dihormati bisa jadi kita kena yang namanya penghinaan keadilan, penghinaan pengadilan, contempt of court. Jadi yang hanya berhak menilai itu pengadilan yang di atasnya. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu judex facti, yaitu pengadilan yang memeriksa fakta-fakta yang terjadi pada suatu perkara tersebut. Kemudian kasasi ke Mahkamah Agung itu namanya iudex juris. Iudex juris artinya Mahkamah Agung itu hanya tidak lagi memeriksa fakta-fakta, saksi-saksi, tapi dia hanya memeriksa penerapan hukumnya.
apakah penerapan hukumnya itu salah, penerapannya itu salah atau tidak, atau berkaitan dengan sengketa kewenangan mengadili. Harusnya perkara ini diadili di pengadilan agama, kok malah ini di pengadilan negeri. Maka itu terkait dengan kewenangan dengan kompetensi absolutnya pengadilan. Kalau ataupun memutuskan pengadilan mana yang berhak untuk menangani perkara ini, itu namanya kompetensi relatif. Misalnya penggugat dalam kasus perdata menggugat tergugat yang beda kota, tapi penggugat ini menggugat di tempat tinggalnya sendiri. Itu tergugat bisa mengajukan yang namanya eksepsi, bahwa harusnya itu diajukan di pengadilan tempatnya sesuai dengan asas actor forum secutor rei. Itu nggak diindahkan oleh pengadilan negeri sama pengadilan tinggi, maka itu bisa dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung gitu, untuk dimintakan siapa yang berwenang. Begitu, Iqbal. Iya Pak, jadi walaupun hakim tuh menurut orang lain melakukan kelalaian dalam interpretasinya, jadi dia tidak bebas hukum ya Pak? Baik Pak. Ya hakim nggak bisa dipidana ya, karena dia kan tugasnya emang untuk memberikan penilaian hukum, untuk menyelesaikan konflik gitu. Iya Pak. Iya. Ada lagi nggak pertanyaan? Tanya ya Pak. Izin bertanya Pak. Yang perempuan dulu aja tadi siapa? Oke. Mukti Pak. Siapa? Mukti. Iya. Itu kan terkait tugas hakim, ada beberapa aliran ya Pak. Iya. Nah itu seorang hakim dalam menjalankan tugasnya itu berpedoman pada satu aliran atau menyesuaikan Pak? Pandangan yang berlaku umum sekarang itu pandangan yang tengah-tengah, pandangan rechtfinding atau penemuan hukum. Legisme dan aliran hukum bebas itu pandangan kuno. Legisme itu muncul di abad 18. Ketika itu Prancis baru berevolusi dari monarki menjadi negara republik. Dengan adanya republik itu, maka tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Gitu kan. Makanya hakim tuh nggak boleh sewenang-wenang, dia harus mengikuti apa yang diarahkan oleh undang-undang. Semangatnya itu, semangat zamannya, waktu abad 18. Kemudian di abad 19, karena itu terlalu kaku, maka ada aliran hukum bebas itu. Tiap sarjana hukum di abad itu punya argumennya sendiri. Argumennya itu ya bisa dibaca di bukunya von Apeldoorn ya, tentang keutamaan dan kelebihannya. Maka di abad 20 alirannya adalah penemuan hukum. Itu bisa dibaca di bukunya Sudikno Mertokusumo tentang penemuan hukum. Ini yang tengah-tengah ya. Terus apa buktinya kalau Indonesia ini, hakim di Indonesia ini mengutamakan penemuan hukum? Pertama ya dari doktrin hukumnya, Sudikno itu kan mantan hakim juga dan juga guru besar almarhum ya, guru besar di Universitas Gadjah Mada. Doktrin hukumnya mengatakan ya Indonesia penemuan hukum ya. Tapi yang lebih resminya kita bisa menelusurinya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu terakhir di revisi tahun 2009 ya. Nomornya lupa, silakan cari undang-undang itu. Itu ada pasal yang mengatakan hakim itu wajib menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kalau nggak salah bunyinya gitu. Dari ketentuan itu secara implisit ya, dapat dikemukakan bahwa hakim itu nggak terikat penuh oleh undang-undang, tapi dia bisa menggali suatu putusan yang sifatnya berdasarkan keadilan gitu. Nah, persoalan antara legisme dengan bebas itu kadang juga hakim itu ada yang strict ngikutin undang-undang aja, ada hakim yang melakukan penemuan hukum. Itu kalau di lembaga peradilan. Pak Harsanya kok nggak ada ya?